Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya Bapak mau ingatkan bahwa kalian harus mengisi absensi di e-learning ya. Karena kalau tidak mengisi absensi, kalian akan dianggap alfa. Oke? Nah, sekarang Bapak mau review nih. Kemarin kita udah sampai di bab 1 tentang akidah Islam. Nah, sekarang kita mau ke bab 2. Bab 2 tentang apa sih? Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berapa sifat Allah, ada berapa macam-macamnya. Nah, nanti kita akan pelajari semuanya di sini. Oke. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga protokol karena kesehatan itu mahal ya. Dan sekarang kesehatan itu sangat penting. Oke. Mari kita lanjut untuk pembelajarannya. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama itu menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Bapak harap setelah pembelajaran kita berakhir, kalian dapat menjelaskan pengertian sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Di sini Bapak sudah membuatkan peta konsep untuk kalian. Hal-hal atau subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita akan mempelajari pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, kita akan mempelajari nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mempelajari bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas 3 hal penting nih. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan membahas sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas adalah pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang udah tahu pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dia pengertiannya ya. Allah harus memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Keberadaan Allah itu tidak bisa dibayangkan bentuk maupun cirinya, tetapi hanya bisa dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal dan berdasarkan dalil nakli. Dalil nakli apa sih? Yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa simpulkan yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, pembagian sifat wajib bagi Allah itu ada 4. Nah, ada 4 macam ya tadi sifat wajib bagi Allah. Nah, yang pertama itu adalah sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Yang keempat adalah sifat maknawiyah. Nah, 4 sifat ini yang akan kita bahas nih, yang akan kita korek-korek apa sih pengertiannya, apa sih, ada apa aja sih di dalamnya. Nah, oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah sifat nafsiyah. Nah, apa sih sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala.
di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud yang artinya ada. Nah, dengan cara apa sih kita membuktikannya? Nah, dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya ini. Adanya bumi, adanya bulan, adanya matahari, terus adanya kita sendiri, keberadaan kita sendiri, itu bukti bahwa Allah itu benar-benar ada, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, emang Allah ada? Mana buktinya? Buktinya itu kita sendiri dan seluruh alam semesta. Sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sih? Nah, jadi sifat salbiyah ini untuk meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, makanya ada sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah itu yang pertama ada qidam, yaitu terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk. Kalau ada kursi, pasti ada tukang kayu, karena dia menciptakan kursinya kan, yaitu tukang kayunya dulu kan ada, baru kursinya. Nah, itu contohnya ya. Yang kedua ada bako, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifat, zat maupun perbuatannya. Yang ketiga, yang keempat adalah wadania. Allah wahdaniyah artinya esa. Allah itu esa dalam zatnya, tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan, dan tidak ada zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya esa ya. Yang terakhir qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun maupun bantuan, pertolongan dari yang lain, karena Allah itu mampu berdiri sendiri sebagai yang menciptakan seluruh alam semesta. Tiga adalah sifat ma'ni, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ma'ni ini ada juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika Allah yang memiliki sifat ini, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika makhluknya yang memiliki sifat ini, maka sifat itu akan terbatas. Nah, contohnya itu hayat. Hayat artinya hidup. Nah, Allah itu mempunyai sifat hayat, hidup. Tapi Allah itu hidupnya selamanya, tidak akan pernah mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. Nah, yang kedua adalah sifat ilmu, yang artinya mengetahui. Maksudnya Allah itu maha mengetahui ya. Allah maha mengetahui apa yang kita perbuat. Allah maha mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar kita. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui, bahkan satu helai daun pun yang jatuh ke tanah Allah itu mengetahui. Yang ketiga adalah kudrot. Nah, itu artinya kuasa. Nah, Allah itu berkuasa atas segalanya. Allah itu mempunyai kehendak apapun. Kalau dia menginginkan apapun, Allah itu punya kuasa. Tidak ada yang bisa melarangnya atau tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, yang keempat adalah irodat, yang artinya berkehendak. Nah, jika Allah berkehendak, Allah itu mustahil dipaksa. Gak ada paksaan di dalam diri Allah, atau gak ada yang memaksa nih Allah untuk berkehendak. Beda sama manusia. Misalkan kita dari SMP nih lulusnya, tadinya mau ke pesantren atau mau melanjutin ke SMA, tapi ada kehendak lain dari orang tua. Nah, Allah itu nggak ada tuh yang bisa memberikan kehendak kepada Allah, karena Allah berkehendak dengan sendirinya. Yang kelima adalah sama, yang artinya mendengar. Nah, Allah ini maha mendengar. Ya, walaupun kita niat atau kita berdoa di dalam hati, Allah itu mendengar. Walaupun kita berbisik-bisik berbicara, Allah itu mendengar. Yang keenam adalah basor.
yang artinya melihat. Nah, Allah ini maha melihat. Allah bisa melihat apapun, bahkan di lubang semut pun kamu bersembunyi, Allah itu melihat ya. Oh, kamu bersembunyi di lubang semut, Allah itu melihat. Ya nggak kayak kita kalau main petak umpet, kalau kita ngumpetnya di rumah kita masing-masing, yang jaga nggak bakal tahu tuh. Allah beda, Allah pasti tahu ya, karena Allah itu maha melihat. Yang terakhir adalah kalam, yaitu berfirman. Nah, Allah juga berfirman atau berkata-kata. Firman Allah dengan apa? Ya, seperti kita tahu, yaitu dengan Al-Quran. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, apa aja sih sifat yang melekat terus permanen pada diri Allah? Nah, yang pertama itu sifat hayyan yang artinya maha hidup. Yang kedua adalah sifat aliman yang artinya maha mengetahui. Yang ketiga adalah qadiron yang artinya maha kuasa. Yang keempat adalah muridan yang artinya maha berkehendak. Yang kelima adalah sami'an yang artinya maha mendengar. Dan yang keenam adalah basiron yang artinya maha melihat. Dan yang terakhir adalah mutakaliman yang artinya maha berfirman. Nah, sifat ma'nawiyah ini sangat erat dengan sifat ma'ni ya, sangat erat. Jadi mereka itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya Bapak akan memberikan video. Nah, video ini berisi syair yang akan memudahkan kalian untuk menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, tadi itu sedikit cara menghafal yang mudah ya. Jadi pakai nada ya untuk menghafal sifat wajib bagi Allah. Oke? Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sifat wajib kan tadi pengertiannya sifat yang pasti ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pengertian sifat mustahil. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, ada Adam yang artinya tiada, hudus artinya baru, fana artinya rusak atau binasa, mumasalah lil hawadis artinya ada yang menyerupai, ihtiyajuhu li ghairihi artinya membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya, ta'adud artinya lebih dari satu, azun artinya lemah, karahan artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, asomun artinya tuli, al-umyu artinya buta, bukmun artinya bisu, ajian artinya zat yang lemah, karihan artinya zat yang terpaksa, jahilan artinya zat yang bodoh, maitan artinya zat yang mati, asoma artinya zat yang tuli, ama artinya zat yang buta, dan abkama artinya zat yang bisu. Nah, ini Bapak tidak jelaskan karena di sifat wajib tadi kita sudah jelaskan ya. Ini hanya kebalikannya saja. Bahwa Allah tidak mungkin nih dia Adam, nggak mungkin Allah tiada, nggak mungkin Allah abkama,
Nggak mungkin tuh Allah bisu, karena Allah berfirman. Nggak mungkin Allah ama, buta, nggak mungkin, karena Allah maha mengetahui. Oke? Nah, selanjutnya Bapak juga akan menyatakan video ini tentang menyebutkan 20 sifat mustahil bagi Allah. Di sini ada nadanya, jadi kalian bisa menghafalkannya dengan mudah. Oke? ممثلا للحوادث احتياج تعدد عجز وكراهة جهل موت صمم يبكم كونه عجزان كارها جاهلا ميتا أصم أعمى أبكى. Nah, jangan lupa untuk dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan membahas sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian sifat jaiz itu? Nah, jaiz itu secara bahasa artinya boleh. Jadi sifat jaiz bagi Allah yaitu sifat yang boleh melakukan atau boleh tidak melakukan suatu pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kebebasan untuk mencipta atau tidak menciptakan suatu. Allah itu bebas nih mau menciptakan kita atau tidak menciptakan kita. Allah bebas, itu hak prerogatifnya Allah ya, tidak bisa diganggu. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada yang bisa menyuruh Allah juga. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi mau Allah mencipta, mau Allah tidak mencipta, itu hak Allah. Nah, di sini tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 68. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, yaitu manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Gak ada yang bisa memaksanya, tadi Bapak udah jelasin ya. Nah, bagi mereka, bagi manusia itu tidak ada pilihan gitu. Kalau Allah mau menciptakan sapi, walaupun kita nggak suka sapi, ya itu hak Allah. Allah udah menciptakan sapi, maupun kita protes ya udah ada sapinya gitu. Kita nggak bisa protes lagi. Nah, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi maksudnya ini persekutukan adalah perbuatan syirik. Nah, jadi misalkan kita menyembah patung, kita menyembah pohon, orang-orang yang menyembah dewa-dewa kayak api, kayak gitu. Nah, dewa-dewa mereka, tuhan-tuhan mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang sesuai kehendak Dia. Patung cuma bisa diem, api juga tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Jadi dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk yang sesuai Dia kehendaki. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 26, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 126, Allah sudah mengatakan nih, Allah itu yang mengatur semua makhluknya. Allah yang mengatur bahwa siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang akan menjadi rakyat, siapa yang akan punya kekuasaan, siapa yang akan dihinakan, dan siapa yang akan dimuliakan, itu Allah yang mengaturnya. Ya, jadi kita gak ada berhak untuk memberikan penilaian bahwa oh dia itu orang hina, oh dia itu orang yang mulia. Kita nggak bisa, itu haknya Allah ya. Mau kita pandang dia, wah ini orangnya nggak benar nih. Tapi kalau di pandangan Allah itu benar, dia punya amalan-amalan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Nah, makanya itu kita jangan suka suudzon sama orang, oke? Apa tuh peribahasanya? Jangan menilai buku dari covernya. Nah, itu ya. Nah, juga Allah itu bebas mengatur bahwa siapa yang akan mempunyai kekuasaan nih. Jadi mau sengotot apapun kita, mau kita nyogok, mau kita
bayar, mau kita udah berjanji sana sini, kalau Allah tidak menghendaki kita mempunyai kekuasaan, kita jadi penguasa, maka itu tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi itu ya, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendaki. Pembahasan kita udah selesai, yaitu membahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Besok minggu depan kita akan membahas, minggu depan apa tentang bukti-bukti atau dalil-dalil, ya, tentang sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz bagi Allah. Nah, Bapak ada tugas nih. Tugasnya itu yang pertama, hafalkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya itu disetorkan dalam bentuk video dan dikirimkan ke e-learning, penilaian keterampilan KI4. Jadi ada di e-learning kalian ada KI4. Nah, di situ kalian bisa upload video kalian. Oke. Durasi videonya terserah kalian, yang penting kalian memakai baju yang rapi, yang sopan ya dalam videonya. Nah, isi videonya itu kalian itu aja menghafalkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, jangan lihat buku ya, dihafalin ya. Durasinya nggak ada, terus batas waktunya itu Bapak sampai hari Minggu. Minggu jam 8 malam. Oke, untuk tugasnya hari Minggu jam 8 malam. Jadi, kalian punya banyak waktu untuk mengerjakannya. Nah, untuk yang ikut susulan dan remedial, itu akan mengerjakan soal yang kemarin, yang ada di CBT. Nanti Bapak akan buka lagi. Yang nilainya di bawah 80 ya, dan yang belum melakukan ulangan. Silakan isi ulangannya sesuai jadwal pelajarannya nanti Bapak buka. Seperti kemarin. Dari jam pelajaran kalian sampai jam 10 malam. Oke. Dan untuk yang sudah nilainya di atas 80, itu akan ada pengayaan. Nanti Bapak akan kirimkan soalnya di WhatsApp. Itu berbentuk Google Form. Nanti akan Bapak kasih ya saat pengajaran. Nah, untuk tugas-tugas seperti tugas pertama dan tugas kedua yang belum, dan yang tugasnya salah, yang udah dikasih note tuh sama Bapak sama Ibu Eka, tolong diperbaikin dan dikirim ulang ya. Nanti Bapak akan kasih waktu juga. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jangan sampai ada yang tidak absen, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan tugas lagi, karena nilai tugas dan absen itu sangat penting. Dan Bapak mohon untuk di e-learning, kalian aktif ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan tanyakan, jangan bertanya di WhatsApp, oke? Bertanya di e-learning. Ya, Bapak sudahi saja. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga pola makan, belajar yang rajin, belajar yang giat, jangan sampai meninggalkan sholat, oke? Nah, Bapak sudahi, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.